Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, agar kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di masa pandemi ini, Ibu mengingatkan kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan menjauhi mobilitas. Selain itu, kita juga harus apa? Makan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup. Agar apa? Badan kita itu sehat, terhindar dari penyakit, terutama apa? Penularan virus yang sekarang mewabah di dunia, yaitu virus apa anak-anak? Virus corona. Anak-anak, masih ingat dengan tepuk PPK? Ya. Ibu percaya karena setiap hari kita melakukan gerakan tepuk PPK, pasti anak-anak masih ingat. Bersama-sama dengan Ibu kita melakukan gerakan tepuk PPK. Silakan anak-anak untuk berdiri. Siap? Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, yes. Anak-anak, perbaiki posisi duduk kalian. Duduk dengan tertib. Bagaimana duduk dengan tertib? Duduk dengan tegap. Posisi badan tegap. Kemudian silakan anak-anak siapkan buku, alat tulis. Nanti apabila ada materi yang penting silakan kalian catat. Ibu mengharapkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, sepertinya anak-anak sudah siap ya belajar dengan Ibu? Oke, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Mempelajari hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, di mana kita itu berhak memanfaatkan tumbuhan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi kita juga punya kewajiban, yaitu apa? Kewajibannya memanfaatkan tumbuhan tersebut secara bijak. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Silahkan anak-anak bisa membaca di layar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 2. Siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan benar. 3. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 4. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Anak-anak, lingkungan yang hijau itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Salah satunya yaitu manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Silakan anak-anak amati tayangan gambar berikut. Ya, gambar apa itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar tumbuhan yang sudah lengkap dengan bagian-bagiannya. Apa nama bagian-bagian dari tubuh tumbuhan itu? Kemudian fungsinya untuk apa? Terus bagian dari tubuh tumbuhan tersebut yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut itu apa? Mari kita pelajari bersama. Dimulai dari bawah ya, dari nomor 1. Itu adalah bagian tumbuhan yang namanya akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. Dan yang kelima, buah. Untuk penjelasan berikutnya, silakan anak-anak simak penjelasan dari Bu Guru.
Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah, bahkan menggantung anak-anak. Nah, fungsinya akar, 1, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian 2, memperkokoh berdirinya tumbuhan. 3, tempat menyimpan cadangan makanan. Bagaimana kalau tumbuhan tidak mempunyai akar? Tentunya akan mudah dicabut. Kalau tertempa angin akan mudah roboh, apalagi kalau musim hujan, hujannya deras, terbawa oleh arus air. Jenis-jenis akar ada berapa? Ada 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil, dan ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1. Contohnya apa? Tumbuhan yang memiliki akar berkeping 1 atau monokotil, yaitu akar pada tanaman padi, pada tanaman jagung. Selain itu apa lagi ya anak-anak? Ya, pada akar pada pohon kelapa. Yang berikutnya adalah akar tunggang. Akar tunggang itu terdiri atas 1 akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu apa? Tanaman mangga, pohon jambu itu juga memiliki akar tunggang, pohon jati, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya sebagai apa? Sebagai penopang tubuh tumbuhan, mengedarkan air, zat hara, dan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Tempat menyimpan cadangan makanan ini pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang, ada batang berkayu dan ada batang basah dan berongga. Batang berkayu itu memiliki zat kayu yang kandungan airnya lebih sedikit. Tentunya teksturnya keras ya anak-anak. Contohnya apa? Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, sekarang batang basah dan berongga. Teksturnya lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya batang bayam, seledri, kangkung, dan talas. Anak-anak, ini ada gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar daun. Nah, daun itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut apa anak-anak? Klorofil. Fungsinya daun, 1, sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Dan yang keempat adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang jenis-jenis daun. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya apa saja anak-anak. Nah, ini tulang daun menyirip. Contohnya apa yang memiliki tulang daun menyirip? Banyak di sekitar kita. Ada daun mangga, ada daun apa lagi ya? Jeruk. Daun apa lagi yang memiliki daun menyirip? Selain mangga, jeruk, ya daun rambutan, daun bunga apa ya? Bunga kamboja. Kemudian tulang daun yang berikutnya adalah tulang daun melengkung. Contohnya apa? Contohnya daun sirih, apalagi daun waru, daun enceng gondok. Banyak kan daun-daun tersebut di lingkungan sekitar kita? Sekarang tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar dimiliki oleh tanaman apa? Tanaman jagung. Selain tanaman jagung yang memiliki
daun sejajar. Apa? Tanaman padi, daun padi, daun rumputan. Dan tulang daun yang keempat adalah tulang daun menjari. Ini tentunya kalian sudah mengenal ya, tahu namanya daun apa ini? Ini daun pepaya. Selain daun pepaya, apalagi yang memiliki tulang daun menjari? Tulang daun menjari apa? Coba anak-anak. Iya, daun singkong, kemudian daun jarak, daun kapas. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Itu ada gambar apa? Bunga yang sangat indah. Nah, bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Nah, ini bagian-bagian bunga. Dimulai dari yang bawah, dari yang A. Namanya apa itu bagian-bagian bunga? Yang A itu adalah tangkai bunga. Fungsinya sebagai apa? Penghubung antara bunga dengan ranting. Kemudian yang B. Yang B adalah kelopak. Fungsinya apa? Melindungi bunga sebelum mekar. Yang C adalah mahkota. Memiliki warna yang indah untuk menarik perhatian serangga. Mahkota sering mendapat sebutan sebagai perhiasan bunga. Kemudian yang D apa? Benang sari. Benang sari ini sebagai alat perkembangbiakan jantan. Dan yang E adalah putik. Putik ini alat perkembangbiakan betina. Untuk bagian tumbuhannya berikutnya yaitu buah. Ini Ibu tayangkan berbagai macam buah. Buah ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sebagai sumber apa? Sebagai sumber vitamin. Nah, buah itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Buah terdiri dari apa saja? Kulit buah, daging buah, dan biji. Lah, buah yang kita makan itu biasanya apa? Biasanya itu daging buahnya. Nah, ini buah yang sudah dibelah. Di situ nampak kulit buah, daging buah, dan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil. Biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Nah, jangan lupa kalau kalian memakan buah, bijinya jangan dimakan ya, apalagi biji rambutan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Biji yang banyak apa? Biji jambu, jangan sampai tertelan. Hati-hati ketika memakan buah, bijinya disisihkan, jangan ikut termakan. Beberapa dari bagian tumbuhan ada yang berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Ya anak-anak, silakan anak-anak mencermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut. Ibu akan membacakan ya, cermati. Nah, di rumah juga kalian ikut membaca. Di sini Ibu juga membacakan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Anak-anak, ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana keadaan bunga-bunga di sekitar rumah Lani?
Ya, keadaan bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. 2. Mengapa bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna? Ya, pinter. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna karena Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Pertanyaan yang ketiga, yaitu manfaat apa yang dapat diperoleh dari bunga? Manfaat yang dapat diperoleh dari bunga adalah untuk menghias rumah agar terlebih indah dan mengharumkan udara. 4. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Ya, kewajibanmu terhadap tumbuhan di sekitar yaitu apa? Merawatnya dengan cara menyiram, menyiangi, memupuk secara teratur, dan memberantas hama. Anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan berlatih menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagian-bagiannya. Ini adalah tugas mandiri di rumah. Nanti kalian di rumah melakukan kegiatan menanam satu jenis tumbuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih satu macam biji yang bisa kamu tanam. Bisa biji tomat, kacang hijau, cabai, atau biji yang lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau mungkin plastik polybag ya, atau mungkin barang bekas yang lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Dan yang keempat, siramlah tanah secukupnya. Yang kelima, simpan tanamanmu di tempat yang aman. Dan yang keenam adalah sirami dan rawatlah tanamu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, kalian bisa melakukan kegiatan berikut. Identifikasi setiap bagian tumbuhan dan fungsinya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Artinya apa? Tanamanmu difoto. Nanti kalau sudah selesai hasilnya dikirim ke ibu melalui WhatsApp. Anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, untuk menambah semangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita melakukan apa? Tepuk semangat. Oke? Siap? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, udah semangat ya anak-anak? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Apa itu pewawancara dan apa itu narasumber? Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh apa? Informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas suatu informasi. Tujuan wawancara untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara apa? Menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, sebelum melakukan wawancara perlu kita susun apa? Daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Dengan tujuan apa? Agar kegiatan wawancara berjalan dengan lancar. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk apa? Menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara harus sesuai dengan topik, jangan keluar dari topik. Oleh karena itu, terlebih dahulu tadi sudah apa? Membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, kata tanya yang digunakan dapat berupa apa? Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, berapa, dan bagaimana. Menggunakan kosakata baku artinya apa? Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Bahasanya santun, kalimatnya efektif. Artinya apa? Tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Antar pertanyaan berkesinambungan.
Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis kata tanya yang meliputi, yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan atau menyebutkan satu apa? Berfungsi untuk apa? Menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh pertanyaannya apa? Apa jenis tanaman yang Bapak pelihara? Kemudian yang kedua, kata tanya siapa? Berfungsi untuk apa? Menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang merawat tanaman tersebut? Yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak melakukan penyiraman tanaman? Yang keempat, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, mengapa Bapak menyukai tanaman ini? Yang kelima, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa jenis tanaman yang Bapak pelihara? 6. Di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli bibit tanaman tersebut? Yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak memelihara tanaman tersebut supaya tumbuh subur? Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari materi cukup banyak ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Ya, tidak terasa kita tadi sudah mempelajari tentang apa? Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya yang baik dan benar. Nah, anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian mengerjakan evaluasi berikut. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan dikirim ke Ibu jawabannya melalui WhatsApp. Ya, anak-anak, apabila tadi dalam mengikuti pembelajaran masih ada materi yang belum kalian pahami dan perlu kalian tanyakan, silahkan bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, demikian untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Pesan Ibu, tetap rajin belajar dengan semangat. Ibu doakan semoga cita-cita kalian itu tercapai. Selain itu apa? Jaga iman, jaga imun, senantiasa bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.